Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kopi senja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku nggak kasih izin yang seperti itu ya. Kemudian lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untuk keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sudah mendekati akhir pekan lagi ya. Waktu itu memang rezim yang tidak bisa diajak kompromi. Gak kerasa sudah mau akhir pekan lagi. Maka aku kasih Egeneto Bukti Yesus Bukan Allah seri yang ke-12 tamat ya. Kita tutup di seri yang ke-12 ya. Tahu ya Egeneto ya, menjadikan ya, menjadi gitu ya. Egeneto itu bahasa Yunani ya. Egeneto ya, bukti Yesus bukan Allah. Bukti Yesus bukan Allah, seri ke-12 tamat ya. Aku coba mereview sejenak ya. Pertama yang harus kalian pahami sebagai kerangka berpikir, yang namanya menjadi itu pasti terjadi perubahan. Terjadi perubahan itu berarti dia terikat oleh ruang dan waktu. Kalau terikat oleh ruang dan waktu ya dia pasti bukan Allah itu ya. Dan Paulus itu banyak disalahpahami oleh publik, dikirain dia pengikut paham Tritunggal. Enggak, kemarin sudah kita bedah. Paulus itu tunggal. Dia itu walaupun begitu-begitu itu Yahudi kelas kelas Farisi itu. Nggak mungkin dia akan mengingkari syahadat Shema Yahudi, dan memang tidak mengingkari. Itu jadi atau gini aja lah, kalau misalkan masih meragukan apa yang aku sampaikan, coba cari data historikal atau apalah. Kalau dalam catatan-catatan surat kirimannya kita berpegang terhadap apa yang ditulis Paulus, itu jelas tidak ada yang bisa untuk menyimpulkan bahwa Paulus Tritunggal. Tidak, justru Paulus itu tunggal. Seperti yang pernah kita selesaikan kemarin seri yang 10-11 ya, bagaimana dengan jelas Paulus mengatakan syahadatnya ada di Korintus 8 ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu. Kalau kita tunduk terhadap literasi, maka tidak
ada pintu yang bisa terbuka untuk memperdebatkan apakah Paulus itu Tritunggal. Tidak, dia tunggal. Kuncinya di mana? Again itu, dia tidak pernah menjadikan Yesus Allah. Tapi kan dia menjadikan Yesus Tuhan. Iya. Masalahnya kamu ngerti nggak apa itu Tuhan, apa itu Allah? Di sana. Oke ya. Itu sudah kita bahas. Kalau masih kurang puas dengan sekian dalil-dalil literasi yang aku sampaikan kemarin, kamu boleh cari sendiri ya. Coba nanti kalau ada kasihkan aku. Sejauh yang aku belajar sih tidak ada. Kamu cek di surat-surat kiriman Paulus, ada nggak dia mengatakan suatu pernyataan yang itu bisa disimpulkan untuk kita tarik bahwa dia itu adalah Tritunggal. Ya, kok sejauh yang aku pelajari tidak ada. Ya. Oke. Sebelum aku lanjutkan di seri penutup ini, aku akan bacakan ya komentar yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku. Pertama, Kang Mas Aljus Mas Duki hadir lagi dengan wajah baru dari Bandung. Atur nuhun Kang Mas Aljus Mas Duki ya, terima kasih. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Oke. Dari Kang Mas Mas Duki, di bawahnya ada Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuhan Guru dan semuanya yang ngaji di sini. Oke, salam Isra juga untukmu dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Lanjut ada Kang Mas Nurkolis dari Brebes. Alhamdulillah hadir ngaji, salam sehat selalu, salam baru. Dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Tapi tidak lama kemudian, belum berselang kita langsung kembali ke Bandung. Ada Teh Rani Soleha kita dari Bandungnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra dan selamat malam, selamat beristirahat sambil mengaji. Mantap, apalagi sambil ngambil pisang goreng sama minum kopi ya, sama lihat kajian gitu. Oke, Soleha kita Rahani ya yang ada di Bandung. Atur nuhunnya, atur nuhun sadayana, salam Isra. Kita lanjutkan tetap Bandung, Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, mantap, atur nuhun Kang. Ada lagi user, gue kurang jelas siapa ini ya. User ID 5OI2KN 3 kali, nggak tahu gue namanya siapa. Bismillah, alhamdulillah, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk user yang ada di mana gue juga nggak tahu ya. Semoga betah ngaji di sini. Kemudian Pak Lurah kita dari Serdang, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Serdang Tinimak Gus. Oke, salam Isra, salam untuk semuanya saudaraku yang ada di Deli Serdang. Terima kasih Pak Abdul Muluk ya. Kemudian ada ini Bandung lagi nih. Kang Sahran Gipari nyimak begitu tayang. Mantap kali kau. Malam kembali sejuk setelah hujan di sore hari. Mantap. Terima kasih atur nuhun. Salam Isra semuanya untuk yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian Kang Mas Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oten biasa begitu Gus. Bilang comot-comot Alkitab. Padahal dia sendiri gak paham isi kitabnya. Bahkan baca saja jarang pula. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Yudi ya. Untuk semuanya saudaraku yang ada di Singosari. Dari Singosari Malang kita berlanjut ke Brebes, ada Kang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Apa ini? Nonton debat pendeta Henry Tan versus pendeta Budi Asali, jadi ikut bingung. Iya, kemarin waktu aku ke Surabaya ketemu Don Ditan ya, dia bilang mau ada acara sama Kang Mas Budi Asali ya. Dia tanya-tanya, aku bilang Mas Budi Asali itu jujur, orangnya jujur ya. Dia yang mengakui kitab Markus ya, yang minum racun itu.
minum racun nggak mati, dia mengakui bahwa itu memang bermasalah. Artinya bukan bukan ayat, karena di kodeknya juga nggak ada. Itu Budi Asali ngakui itu. Jadi terlepas ngototnya, karena dia dulu yang membedah bukuku kan, Bible menjadikan Islam. Terlepas ngototnya, aku kira biasa namanya debat ya. Tapi sesuatu yang aku apresiasi, dia jujur. Ya. Ada tulisannya di Facebook, waktu itu kami masih main di Facebook ya. Dia ngakui memang atau kamu cari tulisan dia, Budi Asali, pendeta Budi Asali ya. Ini kan jamaahnya jamaah Bukit Golgota ini. Kami ya berteman baik lah ya, cuman sudah lama nggak ketemu. Dia satu-satunya pendeta yang jujur mengakui bahwa ada beberapa ayat di Markus yang tentang minum racun nggak mati itu diakui bahwa itu bermasalah, atau nanti gampangnya kita bilang palsu gitu ya. Dia mengakui itu. Jadi untuk kejujurannya bagus ya, kita harus kasih apresiasi. Tentang Kang Mas Hendry Tan aku nggak pernah ketemu sih ya, tapi kita lihat sedikit orangnya bersahaja, ada kocaknya. Aku kira ya bagus-bagus lah. Jelas kalau mereka diketemukan ya nggak ketemu. Yang satu Tritunggal, yang satu nyerempet Waneses ini sepertinya. Kang Mas Hendry Tan ini dia punya marga Tan. Kemarin yang jadi narasumber itu kan Dondi, yang marganya juga Tan. Nggak tahu kalau Kang Mas Budi Asali ini nama Chinese-nya siapa ya, dan marganya apa, belum tahu juga aku ya. Jadi ikut bingung. Kenapa bingung? Aku juga nggak lihat bagaimana debatnya gitu ya. Yang jelas konsep teos mereka, cara pandang mereka terhadap siapa Yesus, nggak ketemu. Ya. Itulah penyakitnya di mana? Di Yohanes 1 pasal 1. Kita harus sepakat dulu firman itu diposisikan apa. Kalau firman itu diposisikan personal, nggak akan ketemu. Apakah kalau diposisikan personal juga pasti ketemu? Ya belum tentu juga. Karena si Hendry Tan sama Budi Asali sama-sama mengatakan firman itu personal. Nanti personalnya beda lagi, karena kalau Waneses itu kan Bapak itu ya Yesus, Putra itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus gitu. Sementara kalau di Tritunggal kan dia tiga yang berdiri terpisah, yang independen gitu ya. Jadi meskipun sama-sama masih memposisikan Yesus sebagai Allah, itu beda. Apalagi diadu sama Kristen Tauhid atau Saksi Yehova, wis tambah bingung kamu nonton. Itulah yang gue bilang ya. Gitu kok bisa-bisanya, tapi ya hak mereka, ya terserah aja ya. Terus di jalan ngomong gue pasti masuk surga, gue pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Orang konsep teosnya aja nggak jelas kok masuk surga. Nggak mungkin tauhid benar, Tritunggal benar, Waneses benar, nggak mungkin. Mesti salah satu benar, yang lainnya salah, atau semuanya salah. Itu probabilitinya, statistiknya seperti itu. Kalau Pak Budi Asali ini, aku punya tapi nyarinya sulit, clipping tulisan dari dia. Jadi dia begini karena berpikirnya. Dia mengakui ada informasi keesaan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Dia juga mengakui ada kejamakan tentang Allah, contohnya disebut kami gitu ya. Jadi pendapat dia, Tritunggal itu mengakomodir antara informasi Allah yang esa dan Allah yang jamak. Begitu karena berpikir beliaunya gitu ya. Masih sehat ya, terima kasih lah informasinya. Karena kemarin kan baru ada masalah di jantung. Jadi waktu sport ngeblak dia ya. Jantungnya ada masalah, tapi sekarang sudah sembuh kembali dan bisa debat lagi. Orang itu kadang-kadang nggak tahu kalau aku akrab sama si A, akrab sama si B, tapi aku diam aja. Waktu aku diskusi dengan Saksi Yehova, itu kan penatuannya itu Om Ambarita dari Tanah Batak ya. Di sini kami di kafe ya diskusi sama Saksi Yehova gitu. Om Ambarita cerita dengan Pak Budi Asali ini. Aku pura-pura nggak tahu aja. Padahal aku kenal baik sama Pak Budi Asali. Katanya Om Ambarita mau diselamatkan sama Pak Budi Asali. Maksudnya itu mau ditarik kembali ke Kristen Tritunggal gitu. Kalau Saksi Yehova kan Kristennya kan bukan Tritunggal, dia sama dengan konsep teosnya dengan Kristen Tauhid gitu.
Oke, itu sekilas untuk Kang Wahyu ya. Terima kasih atas infonya. Jadi ikut bingung, iya bingung. Kemudian Kang Wasipan Al-Akbar 1 Korintus 8:6 dengan jelas menolak Tritunggal. Karena dari ayat tersebut tidak ada oknum Roh Kudus. Yang ada hanya satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan. Lord, Kurios, junjungan, juragan, Sayyid atau yang dihormati gitu ya. Yaitu Yesus. Ayatnya sudah sedemikian jelasnya loh. Lah terus kenapa umat Kristen memunculkan Roh Kudus nongol sebagai oknum ketiga? Heran deh. Karena ini penutup ya, sedikit aku beri komentar apa yang disampaikan oleh Kang Mas Irfan. Roh Kudus itu memang bermasalah. Ya, jadi begini ya. Jangan lu kira konsep teologis kekristenan itu khususnya Tritunggal dia ujuk-ujuk Tritunggal gitu. Enggak. Konsili 325 Masehi itu masih perubahan dari tunggal menjadi dwi tunggal. Yang dipermasalahkan di sana untuk memposisikan Yesus itu seperti apa. Ya, dan kita tahu ya, diadakanlah konsili atas prakarsa Konstantin dan Konstantin itu masih baru masuk Kristen. Artinya semangat pagannya itu ya belum hilang. Dan kemarin sudah tak jelaskan ya di apoteosis dan deifikasi ya. Karena dia orang Romawi melakukan apoteosis, deifikasi itu tidak ada masalah. Maka ketika konsili dan itu diprakarsai dia dan akhirnya yang menang itu kan semua kiai-kiainya gitu diundang lah ya, rapat konsili itu. Itu kan pertarungan pemikiran antara Athanasius dan Arius. Akhirnya dimenangkan dengan gerbongnya Athanasius, yaitu bahwa Yesus itu Allah. Ya bagi Konstantin tidak ada masalah, orang dia memang asalnya pagan kok. Apoteosiskan, mendeifikasikan Yesus sebagai Allah tidak ada masalah. Dan akhirnya kita tahu dari cerita itu di tahun 325 Masehi itu menjadilah Yesus itu Allah. Ya. Nah, itu belum Tritunggal. Itu masih Dwi Tunggal. Jadi bukan langsung Tritunggal, itu enggak, berproses tuh konsep teosnya. Dari yang tunggal Dwi Tunggal. Itu masih Dwi Tunggal. Ya. Jadi Yesus menjadi Allah itu masih Dwi Tunggal. Roh Kudus belum masuk. Ya, akhirnya ya biasalah ya, kan kebenaran itu ada di tangan si pemenang. Akhirnya Arius dan gerbong-gerbongnya ya di persona non gratakan karena dimenangkan oleh Athanasius gitu. Ya. Dalam konteks itu masyarakat sebetulnya masih bingung itu, masih menuntut ini sebetulnya Yesus ini gimana, Allah atau manusia? Itu dituntut terus, menjadi polemik terus. Gue juga nggak tahu kenapa sebabnya itu nggak dijawab. Baru nanti hadirlah konsep dua natur. Yang Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya, itu untuk membungkam tuntutan publik. Yesus itu Allah atau manusia sih gitu. Dibungkam dengan, jadi dogma dibungkam dogma lagi. Konsep dua natur, dui natur. Ya, 100% Allah, 100% manusia. Tapi kalau kita orang yang rasional yang menolak Allah konsep seperti itu ya, mana ada, nggak benar itu. Cuman untuk mereka begitu ya kita hormati aja. Ya. Dan itu masih terus berjalan. Akhirnya sekitar tahun berapa ya? Masuk ke 400-an Masehi lah, baru masuk Roh Kudus. Itu kalau nggak di Kalkedon, di Konstantinopel ya, nanti coba dilihat anunya, konsilinya. Baru Roh Kudus masuk, itu baru Tritunggal. Tuh, ya, itu baru Tritunggal. Sebelumnya enggak, jadi dia berproses tunggal, dwi tunggal, tritunggal. Nah, berhenti sampai sekarang, enggak ada 4 tunggal lagi. Ya. Sekilas begitu, tapi nanti kalau mau lengkapnya you searching lah, banyak kok itu informasinya ya. Oke,
Sekarang kita coba ke Roh Kudus. Roh Kudus ini sepertinya dia lebih absolut daripada Yesus. Jadi Yesus menjadi relatif juga. Sudah relatif terhadap Bapa. Kan Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Yesus itu di bawah otoritas Bapa. Bapa. Ya, Yesus itu di bawahnya. Gitu loh. Karena apa? Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Ini mau dibantah. Ya karepmu wis. Enggak ngerti lagi aku. Kamu paham Alkitab enggak? Ya. Ternyata kalau kita lihat di sini, Yesus pun relatif terhadap Roh Kudus. Sebetulnya Roh Kudus itu apa juga masih membingungkan. Apa Roh Kudus itu? Karena sejak dahulu kala di Perjanjian Lama juga Roh Kudus sudah ada. Ngomong-ngomong Roh Kudus jadi ingat kuliner soto Kudus. Kudus ini juga disalahpahami ya. Kudus ini bahasa Kudus ini disalahpahami. Ini bukan suci Kudus itu. Kudus itu berasal dari bahasa Ibrani kados. Bukan kados Jawa. Kalau kados itu Jawa seperti ini, kadosnya Ibrani. Artinya terpisah atau transenden, antara manusia dan pencipta itu terpisah, transenden, kados. Jadi nggak mungkin lah ada Allah menjadi manusia, dari konsep pinanya sudah wis ngawur ya. Jadi kudus itu berasal dari kados, artinya terpisah. Masalahnya publik kita memahami kudus itu suci. Ini yang jadi repot. Ya. Nah, Roh Kudus ini juga sebetulnya belum final ini, masih menjadi perdebatan. Ini siapa Roh Kudus ini? Dia nggak pernah mengaku dan diakui sebagai Allah. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata Yesus pun dibawa kooptasi Roh Kudus. Ya. Kita baca di berapa ini? Markus 3:29 ya. Aku ditulis di sini ya. Markus 3:29. Gini katanya. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lihat itu. Orang menghujat Yesus kagak apa-apa. Menghujat Roh Kudus jangan coba-coba. Jadi relatif dia. Kasihan kali Yesus ini. Kalau dia memang benar-benar Allah, kan menjadi Allah yang relatif. Allah kok relatif gimana? Sama Roh Kudus dia under attack, sama Bapa dia under attack. Ya. Orang menghujat Yesus sakarmu dewe, orang ngurus. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Terus itu di Markus 3:29 ya. Sekarang di apa ini ya? Matius, Lukas. Di Matius dulu, Matius 12:32. Matius 12:32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, lihat ini ya, menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Lihat itu. Anak manusia itu siapa? Yesus. Jadi kalau lu menentang ini masih oke lah. Tapi kalau menentang ini nggak diampuni. Berarti kan sama seperti Markus 3:29 tadi. Begitu juga Matius 2:32. Sekarang kita lihat kalau Yohanes nggak berbicara. Lukas ya. Lukas 12:10. Lukas 12:10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sama. Jadi ini semua menyatakan betapa hebatnya otoritas Roh Kudus atas anak manusia yang disebut Yesus itu. Terus ini jadi Allah gitu.
Makanya tunduk terhadap Al-Quran bahwa egeneto itu bukti Yesus bukan Allah. Kok masih ngotot ayo olah. Roh Kudus itu ya Irwan ya, itu sekilas saja karena kamu menyindir Roh Kudus. Yang jelas di 1 Korintus apa 2 ya, lupa aku. 1 Korintus 8:6 sorry ya. Bukan 2 ya, 1 Korintus 8:26 itu nggak muncul Roh Kudus. Itu sebagai bukti yang menguatkan lagi seperti apa yang disampaikan Irfan. Nggak ada konsep Trinitas Tritunggal dalam otaknya Paulus, nggak ada. Ya, sedangkan Yesus sebagai Allah aja nggak ada. Didukung lagi tentang Roh Kudus yang nggak ada. Ya memang nggak ada orang dia itu memegang syahadat sema kok. Itu loh. Ya, jelas ya. Oke, sekarang untuk memperkuat lagi di mana sebetulnya kekuatannya Paulus tentang syahadat semanya, kita boleh cek di sini ya. Ini Roh Kudus sudah ya. Kita boleh cek di sini. Ya. Gini ini masih ada yang ngomong katanya comot-comot ayat, itu kan goblok 7 turunan itu. Ya, kalau suruh bantah comot-comot ayat katanya. Oke, 1 ayat ya aku sampaikan. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Lihat itu. Esa. Tunggal. Bukan Tritunggal. Ya. Bukan Tritunggal, ya. Kita lihat lagi di 1 Timotius ya 1:17 ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Nah, lihat itu, yang tak nampak. Dan Yesus bilang Allah itu tidak ada yang pernah melihat, suaranya pun tidak. Terus ada Yesus kemana-mana orang lihat terus dibilang Allah. Aduh, gak ngerti otak lu itu isinya apa sih ya. Disuruh taat sama Alkitab aja kok sulitnya minta ampun. Yang dilihat itu bisa dilihat dengan mata itu jelas bukan Allah. Paulus bilang begitu. Yesus sendiri bilang begitu di kitab Yohanes. Terus Yesus sendiri bisa kamu lihat. Terus kamu simpulkan dia Allah. Ya jangan bandel kok dikasih tahu. Ya, 1 Timotius 1:17 ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Jadi namanya Allah itu tak nampak, nggak bisa dilihat. Yang esa, amin. Yang kekal, tak nampak dan esa. Lihat itu. Kurang puas lagi. 1 Timotius ini paling mantap. 1 Timotius ya 25. Ini yang paling mantap. Ini hampir seidentik dengan 1 Korintus 8:5. Begini katanya. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Mantap nggak ini? Allahnya ini esa, Yesusnya juga esa. Memang ada Yesus Tritunggal. Esa. Ya, Allahnya esa. Esa pula manusia yang menjadi perantara, yaitu Yesus. Yesus Kristus itu esa. Allah itu esa. Gimana? Masih mau bantah lagi bahwa Paulus itu Tritunggal. Makanya kalau sudah ngaji di sini masih bawa nama Paulus tentang konsep teos terus dikatakan Paulus itu menyimpang dari ajaran tauhid, itu kepalanya minta tak lempar spidol dulu. Aku ngajar capek-capek, jangan goblok kamu itu. Nanti kalau mau mengkritik Paulus itu di konsep soteriologi salib, dogma yang dia bangun sebagai dogma keselamatan.
Di sana habis-habisan lu silahkan. Tapi dalam konsep teos, Paulus masih memegang teguh syahadat Shema. Buktinya mana? Nih. Mau bantah. Nih buktinya. Ya. Esa. Allahnya Esa, Yesusnya Esa, Allah yang Esa, ya, yang Allah yang Esa juga. Lihat ini, mau dibantah ini. Ada Allah Tritunggal. Nah sekarang gini lah ya, supaya tidak terjebak. Esa itu kan kalau di bahasa Ibraninya kan Ehad. Nanti mereka itu ngeles lagi tuh dengan lagu lama. Jadi ada Ehad, ada Yahid. Ngelesnya gini, tapi kalau gue dikasih ini ya gue kasih senyum aja. Dia bilang kalau Ehad itu kesatuan, kalau Yahid itu satu, ini tunggal ini ketunggalan. Itu. Ya kalau kamu nggak ngerti bahasa Ibrani, kamu dikasih argumen gitu ya kamu mantuk-mantuk. Tapi bagi gue yang ngerti, lu goblok, gue bilang begitu. Lihat apa semboyan ketika Israel sama pada waktu itu Israel diwakili Menahem Begin, Mesir diwakili Anwar Sadat. Mereka punya semboyan Benei Ab Ehad, bibit yang satu dari bapak yang satu. Siapa? Abraham. Abraham satu itu nggak pakai Yahid, tuh nggak pakai Benei Ab Yahid, nggak begitu. Benei Ab Ehad gitu. Yang punya bahasa ini orang Israel. Terus di sini ada orang Indonesia mau sok pinter, lebih pinter dari orang Israel kan? Disiram air aja kepalanya itu daripada ngomel lagi. Ya, jadi nggak ada argumentasi kalau Ehad itu kesatuan, kalau Yahid itu satu, itu goblok gitu ya. Ini kalau di Arabiunya Ahad, ini Wahid, jadi W jadi Y ya, Yahid. Nanti ada lagi pergeseran huruf seperti itu. Oke ya. Jadi sudah aku sampaikan. Nah, ini tentunya dia tidak dalam edisi Ibrani. Kalian lihat nanti dalam edisi Yunaninya. Yunani. Karena apa? Surat kiriman Paulus itu tertulis dalam edisi Yunani. Ya, Yunani. Nanti lihat ini pakai apa? Pakai uno atau apa? Lihat, aku belum cek sana. Ya. Oke. Sudah adzan dan aku harus berangkat ke musola, ke Langgar, ke surau gitu disebutnya untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Terima kasih, ini tadi kita mencuri waktu karena baru pulang, keluar langsung masuk rumah, belum ganti apa-apa, buru-buru kejar waktu dan kita shot. Alhamdulillah setelah shooting kita selesaikan dengan tuntas. Jadi ini 12 tamat tuh ya, 12 tamat. Oke, again itu 12 tamat ya, sudah kita selesai di sini. Dan apa yang dibahas oleh Irfan sudah aku singgung sedikit tadi tentang Roh Kudus. Nanti kalau kurang puas ya monggo lah kita diskusikan lagi kapan-kapan di waktu yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, simpan dia dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke? Semoga kita semua di sini ya yang belajar, yang mengajar semuanya lah ya mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih atas waktu yang diluangkan telah ngaji bersama Gus Becik di channel ini. Salam Isra, Islam rasional ya. Alhamdulillahirabbil alamin.